Sebagai seorang front end developer seringkali kita mencari public API, di mana public API ini kan biasanya ada datanya kan, entah itu datanya fake, dummy, atau beneran, tapi kita cari itu untuk, ya sekedar eksplorasi di project front end kita, untuk melakukan data fetching. Nah, dari data yang ada di server public API tadi kita tampilkan kan di project front end kita, entah itu karena kita lagi belajar React, Vue, atau vanilla JavaScript, atau apalah gitu. Tapi intinya kita nyari itu untuk bahan belajar kita atau bantuan belajar kita gitu kan. Tapi seringkali juga kalau pengalaman saya sih, datanya itu nggak sesuai ya. Kadang saya lagi pengen bikin e-commerce gitu kan, tapi butuh data produk segala macam kategoris, ketika nyari nggak terlalu sesuai gitu, atau butuh API key atau butuh segala macam gitu kan. Jadi kadang ribet, jadi males gitu. Akhirnya saya harus bikin sendiri, entah itu pakai headless CMS atau apa, tapi itu kan seringkali mikir lagi. Pertama, ya ada effort-nya kan, kita harus install segala macam, WordPress atau pakai Strapi, kemudian kita juga harus input datanya satu-satu, itu jadi lama. Akhirnya malah bikin REST API, bukan lagi belajar front end-nya, gitu. Nah, di sini ada tools namanya JSON Server. Ini membantu kita sebagai front end developer, apalagi teman-teman yang nggak bisa terlalu ngoding back end gitu kan. Jadi benar-benar fokus di front end. Nah, JSON Server ini membantu front end yang mau bikin REST API server hanya dari file JSON. Jadi kita misalkan punya file JSON nih. Nah, ini bisa ditransformasi atau dikonversi file JSON ini menjadi REST API server. Misalkan di dalam file JSON ini ada data produk sih, ada 100, ada data kategoris, ada data customer segala macam. Nah, nanti bisa dikonversi langsung jadi REST API. Jadi bisa diambil dari endpoint-nya, misalkan slash product, slash kategoris, kemudian slash product, slash ID 1 untuk ngambil data produk berdasarkan ID 1 gitu kan. Ya kayak gitulah, jadi sebuah REST API pada umumnya gitu kan. Nah, inilah JSON server gitu. Nah, kemudian juga ada Faker. Kita juga akan menggunakan tools namanya Faker, di mana Faker ini akan membantu kita massive amount of fake data. Jadi, yang awalnya kita harus mikirin nih, data produknya apalagi ya untuk contoh gitu, yang biasanya lorem ipsum, harganya berapa, kemudian lorem ipsum 2, lorem ipsum 3 gitu kan, data produknya. Nah, dengan Faker ini kita bisa nama produknya ini secara otomatis, juga random. Jadi, misalkan kita butuh data customer, kita bisa generate dengan Faker. Misalkan kita butuh 100, ya kita bisa generate juga. Butuh data products, data customer, data post, misalkan data kategori segala macam. Nah, Faker ini membantu kita mengenerate datanya, dummy data, fake data gitu kan. Ketika sudah menjadi data, kita bisa format menjadi file JSON. Ketika sudah menjadi file JSON, kita bisa menjadikannya sebuah REST API server dengan bantuan tools yang namanya JSON Server. Begitu. Jadi kita akan lakukan itu di video kali ini. Kita akan coba membuat fake REST API dengan kedua tools ini, JSON Server dan juga Faker. Semoga bermanfaat, jangan lupa sampai selesai nontonnya supaya benar-benar nyoba. Oke, terima kasih. Di sini ada tools namanya JSON Server dari Type Code. Jadi ini memungkinkan kita membuat REST API server dari file JSON yang kita punya. Jadi misalkan teman-teman punya file JSON nih. Di sini ada contohnya file JSON kayak gini. Nah, dari file JSON ini itu bisa di-run dengan JSON Server. Kemudian dia akan ditransformasi menjadi REST API server. Jadi di dalamnya kita bisa melakukan get, lalu post, put, patch, dan juga delete dari file JSON yang kita punya gitu. Misalkan kita mau ngambil data ini, langsung ada URL-nya. Karena REST API itu kan pada umumnya atau simpelnya dia representasi setiap resource itu berdasarkan endpoint. Misalkan kita mau ngambil data post, ya pakai slash post. Misalkan products, ya bikin lagi products, comments, kemudian customers, dan lain sebagainya tergantung resource yang kita punya. Kalau kita di sini lihat, contohnya di sini ada 3 resource. Pertama, post, ada comments, ada juga profile. Jadi, kalau misalkan kita transformasi file JSON ini menjadi REST API dengan JSON Server, di sini kita jadi punya 3 resource atau 3 endpoint. Slash post, slash comments, dan juga slash profile. Gitu. Kemudian juga di sini caranya simple ya. Jadi bahkan katanya sih kurang dari 30 detik.
Ya bener juga sih kalau internet kita cepat karena butuh internet ketika kita install ini. Nah, jadi di sini bukan cuma perkenalan JSON servernya, tapi kita akan praktik. Coba kita bikin satu JSON server kita sendiri gitu. Kita bikin dulu pakai file JSON ini, kemudian kita coba run perintahnya, lalu kita coba juga melakukan ya data fetching menggunakan REST client. Yaitu teman-teman pakai Postman, Hopscotch, atau REST client lainnya gitu. Sekarang kita buka terminal di sini. Saya bikin folder baru namanya JSON server. Kemudian kita masuk ke sini, kita init project baru. Oke, kemudian di sini kita tambahin JSON servernya. Sebenarnya JSON server ini kita bisa install di global ya. Jadi kalau kita install secara global, kita bisa eksekusi nih JSON server ini di directory apapun. Jadi kalau kita ada di folder download, punya file JSON, kemudian kita jalanin kayak gini, itu langsung jadi REST API gitu. Tapi kita install aja secara lokal folder ini supaya lebih terenkapsulasi aja. Sini saya buka Vim, buka 2 tab ya. Kita bikin file baru namanya db.json. Nah, kita bikin db.json, lalu kita copy, lalu kita save. Di sini kita bisa lihat ada satu file db.json. Jadi ada package JSON, ada dot modules, dan lain sebagainya. Tapi di sini ada db.json, file yang baru saja kita buat. Sekarang kita pergi ke package JSON untuk menjalankan atau menjalankan server JSON server, jalankan server JSON server. Itu simpelnya kayak gini, JSON server double hyphen watch, kemudian nama filenya apa nih yang mau kita transformasi jadi REST API. Begitu. Nah, karena kita installnya secara lokal, kita bikin satu script di sini. Namanya start scripts. Kemudian start di sini JSON server watch, kemudian db.json. Jadi di sini tinggal yarn start gitu. Jadi lebih simpel. Nah, ini udah jalan. Di sini ada resource-nya tergantung file atau data yang kita punya di dalam JSON-nya. Di sini kita cuma punya 3 kan, ada post, ada comments, ada profile sesuai dengan di sini. Dan ini bisa dijalankan di port 3000. Jadi tinggal diakses aja ini. Localhost 3000-nya. Host 3000. Nah, udah buka nih dia. Server di sini ada list resource-nya. Jadi kalau teman-teman mau ngakses post, di sini ada ya kan, datanya sesuai dengan apa yang kita punya di sini. Yaitu ini. Kalau comments ya sama aja gitu. Nah, di sini saya punya REST client yang simple. Karena Postman itu berat sekali, jadi kita pakai yang ringan aja. Saya pakai ini. Nah, kita bisa get di sini send request. Nah, di sini ada sama aja. Nah, selain itu kita juga bisa ngambil berdasarkan ID 1 misalkan. Kita send request. Nah, returnnya beda, kalau tadi array kan. Sekarang cuma objek gini aja. Selain itu juga kita bisa melakukan post. Misalkan kita mau insert data baru. Bikin aja di sini. ID-nya apa? ID-nya 2 misalkan. Lalu title-nya post 2. Kemudian autornya siapa misalkan? Nama saya. Lalu gini. Lalu kita coba send request. Nah, ada dia. Kemudian kita cek di sini. Nah, ini dia. Tadi harus di reload dulu. Tapi ini dia hasilnya. Dia jadi otomatis prettify juga. Maksudnya jadi cantik lagi. Nggak kayak tadi. Jadi sini sekarang kita punya 2 data. Awalnya kan cuma ini. Sekarang kita punya 1 data ini. Karena sebelumnya kita insert kan. Data ini post 2, title-nya, autornya, nama saya, kemudian ID-nya 2. Kemudian kita bisa ambil data dengan ID 2, get, kemudian kita send request lagi. Nah, ini dia. Jadi kayak gini simpelnya. Teman-teman juga bisa melakukan put atau patch gitu kan. Kalau put kan semua datanya tuh. Nah, kalau patch misalkan ID 2 ini data postnya kita cuman pengen ganti title-nya jadi post 2 updated gitu. Kita send aja. Ups, apa nih? Error page bad request. Kita bentar. Kenapa ini? Oh, oke. Ini, sorry, ada komanya. Kita send request lagi. Nah, jadi
judulnya doang yang berbeda atau title-nya doang, value-nya jadi post 2 updated. Kita bisa cek lagi di sini. Nah, dia otomatis terupdate gitu. Jadi simpelnya kayak gini, yang comment juga sama, profile juga sama. Jadi bisa delete, bisa put, bisa insert juga. Kalau delete ya kita tinggal ganti jadi delete. Nggak usah ada payload ya. Kemudian kita send request. Nah udah nggak ada. Kemudian kita cek di sini, dia bakal hilang. Itu dia, create update delete JSON server. Dia di belakangnya itu menggunakan library lain lagi yang namanya LowDB. Jadi di belakangnya untuk melakukan operasi post, put, patch, or delete atau create update delete lah. Itu menggunakan LowDB. Jadi teman-teman juga bisa pakai tools ini untuk atau secara independen gitu. Kalau nggak mau pakai JSON server gitu. Jadi JSON server ini simpelnya memungkinkan kita mentransformasi file JSON yang kita punya menjadi REST API server. Nah, ini kan udah jalan tuh, udah kita praktikan lah. Kita udah bikin REST API server dari file JSON yang kita punya. Tapi masalahnya kita itu kan butuh data. Jadi datanya kan nggak mungkin gini doang. Kita pengen punya data produk, misalkan kita lagi eksplorasi belajar front end library kayak React gitu kan. Kita pengen studi kasusnya itu bikin e-commerce misalkan. Nah kita bisa ini kan data fetching tuh. Kita butuh data products-nya. Kita butuh API yang di dalamnya ada resource products, customer gitu kan. Untuk ditampilkan di project front end kita. Nah data products-nya itu kita perlu cari kan. Bukan cuman REST API servernya doang. Bisa aja kita pakai lorem ipsum gitu kan. Tapi di sini kan belum ada. Justru itu kita coba generate data products tadi. Data products fake tadi. Untuk di serve atau ditransformasi jadi REST API server. Nah, untuk generate data fake atau data dummy kayak products atau kayak data user, email dan lain sebagainya itu kita bisa menggunakan tools yang lain seperti Faker ini. Nah, Faker ini memungkinkan kita mengenerate massive amounts of realistic fake data. Jadi kayak tadi tuh yang saya sebutkan sebelumnya, kalau kita butuh data user yang fake gitu kan, nama, kemudian email, password, kemudian alamat, lalu nama produk gitu kan, harga produk. Jadi kita bisa generate menggunakan Faker ini. Faker ini juga implementasinya banyak ya, bukan cuma Node.js, ada juga untuk PHP, Python segala macam. Tapi ini untuk Node.js ya, karena kita pakai Node. Nah, contohnya kayak gini. Kalau kita panggil method kayak gini, dia akan return-nya nama user yang fake gitu, yang random. Kemudian untuk generate email kayak gini, kemudian untuk card ada lagi di sini banyak metodenya untuk ambil address gitu kan, misalkan mau generate random country, kemudian ada juga state, di sini juga ada soal e-commerce, misalkan ada product name, misalkan kita pengen generate data produk yang random gitu untuk project front end kita dan lain sebagainya begitu. Jadi kita bisa pakai library ini untuk melakukan generasi data. Nah kita coba install Faker ini di project kita saat ini gitu. Sekarang kita coba install Faker ini untuk mengenerate massive amount of fake data. Jadi kita akan mengenerate data products yang random gitu, yang dummy lah, supaya kita punya data untuk REST API kita dengan JSON server. Kita pergi ke sini, kita exit dulu, kemudian kita install Faker. Oke, kita tunggu. Kemudian, oke, udah jalan. Kita bikin file baru namanya generate. Ya deh, generate. Tadinya mau pakai nama yang lain. Generate.js. Di sini tempat kita untuk melakukan generasi data. Jadi kita require dulu atau import menggunakan require library Faker-nya. Bahkan kita mau generate name. Kayak gini aja. Saya lupa. Name, find name. Semoga benar. Kita jalanin Node.js-nya. Node, kemudian generate.js. Dia outputnya apa? Nah, itu nama random yang di-generate dari library Faker. Kemudian kita misalkan pengen generate email. Kita panggil dulu metodenya internet, kemudian email. Ini contoh dulu sebelum kita generate data yang hendak kita buat.
Nah, itu email. Contohnya begitu. Jadi kalau misalkan kita mau generate data, product name, kita tinggal gini aja. Kemudian jalanin lagi. Nah, itu contohnya, gitu. Nah, kalau misalkan kita mau generate banyak data, ya kita tinggal bikin looping aja. Bikin for, pakai for gitu, pakai for loop misalkan 10 data. Nanti dia bakal dijalankan selama 10 kali sesuai loopnya kan. Ya otomatis dia bakal generate 10 data yang berbeda. Contohnya begini. Kita bikin for, kemudian var, pakai let aja deh. Let sama dengan 0 atau 1. 10, kemudian kayak gini. Lalu kita tutup. Ini clear dulu. Lalu generate .js. Nah, gitu kan. Jadi dia akan dieksekusi selama 10 kali sesuai dengan loopnya. Karena loop ini dia akan melakukan perulangan selama 10 kali. Jadi dia bakal melakukan perulangan, otomatis kode di dalam ini dieksekusi selama loop ini. Sampai dia berakhir, otomatis dia akan mengenerate 10 data ini. Nah, sebelum itu, atau selanjutnya ya bukan sebelum itu, kita akan generate juga price-nya atau harganya. Kita bisa bikin konsol lagi di sini. Log faker, commerce, price itu gini ya. Saya lupa, kita cek lagi di sini. Commerce, price, benar. Kemudian kita generate lagi datanya. Itu dia, ada price-nya. Nah, sekarang kita coba bikin supaya ini lebih terorganisasi menggunakan objek. Misalkan produk, name-nya apa, faker, commerce, commerce lalu product name, kemudian bikin lagi price, faker, commerce, price, lalu kita juga kasih description. Faker, commerce, apa ya, ini ada nggak? Description, nah ada tuh. Dot product description. Akan gini. Kita hapus ini, lalu kita konsol log product. Oke, kita generate lagi. Kita lihat hasilnya jadi objek sekarang. Nah, jadi kita punya 10 objek. Sekarang karena ini objek, kemudian kita perlu memasukkannya di dalam satu koleksi yang sama, dimasukin ke dalam array. Kita bikin array di sini namanya products. Ketika dia udah jadi array, nanti kita bisa tulis jadi satu atau kita bikin satu file JSON yang isinya data produk ini gitu. Jadi di sini kita push produk. Jadi objek ini kita push ke dalam produk tadi. Nah, kita konsolnya di situ, lalu generate lagi. Nah, ini deh. Sekarang dia ada di dalam array tuh. Udah ada square brackets-nya. Di sini kita udah punya data products. Berikutnya kita butuh data yang lain. Misalkan kita butuh customer. Kita bikin aja satu data collection lagi. Kita bisa copy ini. Walaupun ya mungkin teman-teman bakal bilang, oh ini kok copy paste gitu. Atau ada enggak dry gitu. Ya cuman generate data ngapain rapi-rapi gitu kan. Kita ganti, ini kan cuman generate data aja. Cuma sementara. Jadi biarin aja. Kita ganti jadi customer. Kita hapus data customer. Kita ganti jadi name. Kemudian find name. Lalu kita butuh email. faker.internet.email. Kemudian kita butuh password. faker.internet.password. Kemudian kita butuh country misalkan. faker.address. Apa ya? Country. Semoga benar. Di sini kita bikin collection lagi untuk customer-nya. Dari array, kemudian kita hapus atau kita ganti jadi customers. Di sini jadi customer juga. Nah, kita konsol di sini. Customer. Oke. Generate. Kita lihat. Nah, kita punya 10 data customer sekarang. Ada name, ada email, ada password, kemudian ada country-nya. Nah,
kita udah punya kedua data koleksi atau dua array. Yang satu produk, yang satu customer. Nah, simpelnya kita bisa aja copy JSON ini yang ada di terminal ini. Kemudian kita masukin ke dalam db.json supaya JSON atau objek ini atau data dummy dari Faker ini dijadikan REST API server menggunakan JSON server. Itu bisa aja kan, tinggal di copy dari sini kemudian kita masukkan. Tapi nggak enak karena kita bisa pakai cara yang lebih automation, yaitu menggunakan file sistemnya Node.js. Kita bikin atau kita import di sini, kita bikin function sederhana fs atau file system write file change. Nama database-nya misalkan commerce. JSON datanya itu kita harus stringify dulu. Karena JSON itu sebenarnya ya string. JSON itu string, bukan objek, bukan array, tapi string. Dia bisa diakses menjadi objek di JavaScript misalkan. Itu karena ada function yang men-parsing string tadi menjadi objek di JavaScript. Makanya ada JSON.parse gitu kan. Atau di PHP ada decode gitu kan, atau encode untuk melakukan stringify-nya dan lain sebagainya. Makanya array ini yang hendak kita tulis atau data ini kan berupa array. Kemudian kita ingin masukkan ke dalam satu file JSON, kita harus stringify dulu supaya array-nya jadi string gitu. Kemudian kita masukkan objek di sini. Kita tulis products, kemudian di sini customers gitu. Jadi sama seperti yang ada di db.json. Kita tulis kedua collection ini di dalam satu objek karena key value kan, objek key, kemudian di dalamnya value-nya apa, datanya. Misalkan kayak tadi post ini datanya apa aja, kemudian ada comment itu datanya apa aja. Kayak ini juga sama, products ini key-nya, value-nya products juga. Sebenarnya kita bisa tulis kayak gini gitu, karena products key dan value ini sama-sama namanya products, jadi kita nggak perlu lagi tulis kayak gini. Ya bisa aja kayak tadi products itu, kemudian customer gini, ya bisa aja. Cuman kalau namanya sama di JavaScript sekarang nggak perlu lagi kayak gitu, jadi tinggal aja products itu lebih pendek lagi begitu. Nah sekarang kita bisa jalanin lagi. Kita jalanin lagi generate. Nah kita coba cek sekarang filenya. Di sini ada commerce. Kita buka commerce. Nah ada di sini. Cuman dia formatnya gitu ya, jadi one line ya. Karena memang stringify itu by default dia bakal generate-nya kayak gitu. Supaya rapi, itu ada tekniknya. Di dalam JSON stringify kita bisa ngasih replacer. Replacer ini function di mana kita bisa melakukan filterisasi. Jadi misalkan kita punya data produk atau objek, di dalam itu ada name, ada property, price, ada description. Ketika di JSON stringify kita pengen price-nya hilang atau description-nya hilang. Ya, atau di hide atau dihapus gitu kan. Itu bisa menggunakan function namanya replacer. Karena kita nggak mau melakukan itu, kita kasih null aja. Kita kosongin. Nah, di sini kita bisa, di parameter ketiga kita bisa ngasih indentasi. Jadi kalau kita ngasih indentasi, misalkan 2 indentasi, dia bakal ke bawah, di enter jadi new line, jadi nggak satu line lagi. Gitu, kita bisa kasih angka 4, 2, terserah kita indentasinya berapa. Atau kita bisa kasih string, buat ngasih tahu bahwa kita pengen pakai indentasinya itu kita pakai spasi bukan pakai tab gitu. Jadi kita kasih 2 aja. Karena kita kasih 2 dia bakal ke bawah. Jadi lebih rapi. Nih. Kita cek lagi commerce JSON. Nah, dia jadi rapi ke bawah gitu. Makanya kita tulis kayak gini. Pertama ini yang kedua ini replacer function, kemudian yang kedua ini ketiga tukar. Yang ketiga ini soal identasinya. Begitu. Jadi lebih rapi dia database-nya. Nah, di sini kita punya 2 resource sekarang. Commerce, kemudian ada products, kemudian juga ada customers. Nah, ini customers. Gitu.
Nah, kita update package JSON-nya, kemudian kita ganti db.json-nya jadi commerce. Ups, sorry. Kita update dulu nih. Ini dulu, kita quit lagi. Tadi gak ke-update. Nah, kita ganti jadi commerce, kemudian kita jalanin lagi yarn start. Sekarang beda resource-nya, karena database-nya atau file JSON yang kita serve atau watch itu berbeda, yaitu commerce yang sebelumnya kan db.json. Jadi di sini ada dua resource, products dan customers. Di sini kita bisa akses products. Kita ganti metodenya jadi get. Kita send request. Nah, kemudian ada banyak kan di sini. Kemudian ada name, ada price, description. Sebenarnya teman-teman bisa kasih ID sih. Saya lupa kasih ID. Harusnya kasih ID, tapi nggak apa-apa. Itu bisa teman-teman tambahin. Kemudian juga ada customer di sini. Customers. Kita send request. Nah, kayak gini. Ada name, email, password, country, dan lain sebagainya. Nah, habis ini itu teman-teman bisa generate data yang teman-teman mau. Misalkan bukan soal e-commerce, soal apa misalkan soal artikel gitu, post, kemudian soal yang lainnya. Ini banyak tuh, tinggal dieksplorisasi aja yang lainnya. Begitu. Nah, intinya JSON server ini memungkinkan kita mentransformasi atau membuat REST API server hanya dari file JSON yang kita punya. Kemudian Faker ini memungkinkan kita mengenerate massive amounts of fake data, atau kita bisa mengenerate atau membuat data dummy dengan Faker JS ini gitu. Jadi keduanya tool yang berbeda, tapi kita bisa kombinasikan sehingga memungkinkan kita sebagai seorang front-end developer membuat REST API fake yang ada datanya begitu, tanpa harus kita ngoding backend kayak Python gitu kan, PHP, untuk membuat REST API yang beneran. Karena untuk sekadar eksplorasi atau belajar, seringkali kita nggak peduli datanya realistik apa gitu kan, cuma lorem ipsum juga jadi, asalkan ada datanya untuk kita tampilkan di project front end kita. Begitu. Jadi untuk video kali ini sampai sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa bila teman-teman mau dapat update bisa pergi ke RayID. Di sini teman-teman juga bisa ikutan newsletternya. Tapi jadi jelek di layar yang kecil. Ini bisa ikutan newsletter atau pergi ke Discord-nya untuk diskusi gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.